Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patutlah kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW. Doa selalu tercurahkan. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta selalu diberikan kemudahan dalam urusannya. Dan tak lupa, segala dosa kita semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan tentu tidak hanya sekedar bersusah payah menahan haus dan lapar saja demi meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerap kali manusia sebagai makhluk sosial bertindak berlebihan dalam menyikapi sesuatu. Ada beberapa hal yang membuat kita kehilangan pahala puasa karena tindakan dan kesalahan yang sengaja kita perbuat. Beberapa dosa ini juga sering dilakukan karena dianggap sepele dan tidak berbahaya. Padahal, jika kita berpikir secara mendalam, misalnya saat kita berkata dusta, akan membahayakan banyak pihak. Tak perlu diragukan lagi, puasa Ramadan memiliki pahala yang amat banyak. Agar kaum muslim dapat meraih besarnya ganjaran itu, hendaklah ia meninggalkan hal-hal yang mampu mengurangi pahala puasa. Lantas, apa saja hal yang tidak membatalkan puasa tapi dapat merusak pahalanya? Berikut ini adalah hal-hal yang tidak membatalkan puasa tapi merusak pahala ibadah berpuasa. Yang pertama adalah memandang dengan syahwat. Perbuatan tersebut merupakan salah satu hal yang tidak membatalkan puasa namun dapat merusak dan mengurangi pahala puasa. Syahwat dalam konteks ini adalah rasa hasrat atau keinginan yang timbul ketika melihat sesuatu yang menggugah nafsu. Sebagai muslim yang menjalankan puasa, tugas utamanya adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, baik secara fisik maupun spiritual. Namun, memandang dengan syahwat dapat mengubah kualitas puasa kita. Ketika seseorang memandang sesuatu dengan syahwat, pikiran dan perasaannya tertuju pada nafsu yang tidak sejalan dengan nilai dalam melakukan ibadah puasa. Yang kedua, tidak menunaikan sholat. Tidak menunaikan sholat merupakan salah satu hal yang tidak membatalkan puasa, namun dapat merusak atau mengurangi pahala puasa seseorang. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting dan diperintahkan kepada setiap muslim. Puasa sendiri telah diatur dalam Islam sebagai ibadah yang wajib dilakukan selama bulan Ramadan. Tidak menunaikan sholat ketika seseorang sedang berpuasa dapat mengurangi pahalanya, karena sholat merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat, seorang muslim berbicara kepada Allah, menghadapkan segala permohonan, rasa syukur, dan permintaan ampun kepadanya. Melalui sholat, seseorang dapat membersihkan hati, menghilangkan ego, dan memperkokoh ikatan dengan Tuhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima puasa orang yang tidak mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad.
Yang ketiga, menggibah. Aktivitas bergibah ini sangat dilarang dalam agama Islam karena dapat merusak tali silaturahmi antara sesama muslim dan menimbulkan fitnah. Selain itu, bergibah juga menjadi penyebab terjadinya perpecahan serta konflik di antara orang-orang yang seharusnya saling mendukung dan membantu. Meskipun bergibah tidak secara langsung membatalkan puasa, namun perbuatan ini dapat mengurangi pahala ibadah puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa, yaitu 1. Berdusta, 2. Bergibah, 3. Mengadu domba, 4. Bersumpah palsu, dan 5. Memandang dengan syahwat. Yang keempat, memaki atau berkata kasar. Memaki atau berkata kasar bukanlah hal yang dapat membatalkan puasa, namun dapat merusak atau mengurangi pahalanya. Saat menjalankan ibadah puasa, umat muslim diwajibkan menjaga ucapan dan perilaku. Hal ini bertujuan agar puasa dapat menghasilkan manfaat spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah. Memaki atau berkata kasar merupakan tindakan yang tidak membawa kebaikan dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa itu bukanlah sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Jika ada seseorang yang mengolok-olok atau bertindak kasar pada dirinya, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Selain itu, perkataan kasar juga dapat menyebabkan konflik dan pertengkaran antara sesama muslim. Hal ini bertentangan dengan tujuan puasa, yang seharusnya mendatangkan kedamaian dan keselarasan di antara umat. Sebagai umat muslim, kita harus berusaha menjaga ketenangan hati dan kesopanan dalam berkomunikasi. Yang kelima, perbuatan keji dan mungkar. Melakukan perbuatan keji dan mungkar bukanlah hal yang membatalkan puasa, namun dapat merusak atau mengurangi pahala puasa yang telah kita usahakan. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga membangun kesadaran diri untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Melakukan perbuatan keji seperti berbohong, mencuri, atau berbuat curang tidak serta-merta membatalkan puasa. Akan tetapi, perbuatan tersebut dapat mengurangi nilai pahala puasa kita. Hal ini karena puasa seharusnya menginspirasi kita untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita melakukan perbuatan keji, kita justru menjauhkan diri dari tujuan utama puasa. Yang keenam, bersikap riya atau sombong. Ketika seseorang berpuasa dengan tujuan ingin mendapat pujian dari orang lain, atau merasa ibadah puasa yang dilakukannya lebih baik dari puasa yang dilakukan oleh orang lain, maka hal tersebut dapat merusak kaidah nilai-nilai Ramadan. Selain bisa menggugurkan pahala puasa, sifat riya juga tergolong dalam perbuatan syirik. Hal tersebut sudah ada dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa namun ia riya, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Maka dari itu, dalam menjalankan ibadah puasa, kita harus menjaga lisan dan pikiran kita agar terbebas dari bergibah, memperbaiki diri, mengendalikan emosi,
serta berusaha untuk tidak terlibat dalam kegiatan negatif akan membantu kita menjaga pahala puasa dan mendapatkan manfaat yang sebenarnya dari ibadah tersebut. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Kami harap para sahabat dapat memetik sesuatu yang bermanfaat. Dan tak lupa, kami mohon maaf bila ada salah kata atau ada kesalahan informasi yang telah kami sampaikan. Karena sesungguhnya kebenaran sejati hanyalah miliknya. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita semua, serta mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awwid 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.